Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari bakul apa lagi dengan saya Tika Kuhu di channel Cinema Art Gorontalo, tentunya hanya di Bakepo Show. Oke. Kali ini Tika Kuhu kedatangan bintang tamu yang tidak asing lagi tuh dari anak-anak GTC. Apa itu GTC? Oke, mari kita orang simak perang biasa pada bintang tamu dari GTC itu. Tara. Oke, sebelum lebih dalam, orang pertanyakan dulu sapa-sapa DP nama-nama dari GTC dan apa itu arti GTC. Terang mulai tanya satu-satu. Ini PDW ini dengan Ibu siapa? Halo. Perkenalin. Malam masih ketua GTC. Kalau ini? Halo, nama saya Tika. Kalau kan, kesana kita kenal. Kesana kita kenal. Iya, orang ini tidak di... Oh, kenal lo. Saya Tiong Apin. Tiong Nanang dan Tiong Apin. Iya. Oke. Mau tahu dulu sebelum jauh lebih dalam tanya apa itu GTC? GTC boleh jelaskan kan banyak GTC. Saya sering jaga buka TikTok, jaga dapat itu hashtag GTC kompak selalu. Apa arti dari GTC itu? GTC itu Gorontalo TikTok Community. Oh, berarti ini grup TikTok. Oh, berarti di grup-grup TikTok semua anak-anak TikTok yang bekas Kaselia Panta begitu? Tidak, mau kasih dia pantai. Oh, tidak. Kan identik dengan TikTok itu kan konten-konten ada bekas Kaselia Panta apa di GTC itu ada sesuatu yang baru dorang gebrakan anak-anak GTC. Coba bisa dijelaskan. Oke, Om Polak saya menjelaskan. Kita bicara sih. Kampungan. Baik, terima kasih. Iya. Oke, GTC coba jelaskan. Sekedar sedikit penjelasan dari saya. GTC itu adalah sekumpulan pecinta TikTok Gorontalo ya, anak-anak Gorontalo. Jadi ada beberapa pendiri termasuk Bapak Rahmat Maku, ada Lukman Lihawa dan teman-teman lain, ada Ketua Malamasi. Jadi mereka melihat potensi atau pemain-pemain TikTok Gorontalo itu banyak, tapi tergabung di grup-grup luar daerah. Oh, berarti di GTC ini semacam komunitas begitu? Ya, Komunitas jadi, GTC gitu. Mereka mengambil kesimpulan daripada ini anak-anak Gorontalo pencinta TikTok ini lari ke grup-grup lain di luar daerah, ya maka mereka ambil inisiatif untuk satukan para pemain-pemain TikTok Gorontalo. Jangan lupa gara-gara kutu, siapa kutu dia? Kutu, dan kutu dia. Oke, luar biasa sekali, mantap sekali orang GTC PC Mesin. Oke, sebelum GTC terbentuk, berarti kan pasti ada DP awal sampai kenapa ini GTC Gorontalo TikTok Community? Sampai kenapa GTC ini terbentuk dan DP tujuan dia bentuk GTC ini apa? Coba dijelaskan. Selamat jelaskan. Oke, jadi untuk terbentuknya sampai teman-teman ini mau bentuk ini, ada inisiatif bentuk grup TikTok ini semua berawal dari karena memang awalnya pendiri-pendiri ini memang pencinta TikTok juga, tapi gabung di grup luar daerah. Ya. Berarti bukan cuma Gorontalo ini yang ada tergabung di Gorontalo TikTok Community ini? Memang begitu ya, tapi untuk Gorontalo TikTok Community ini memang khusus grup lokal. Lokal ya? Grup lokal. Wadah konten kreator TikTok Gorontalo. Jadi adapun orang-orang Gorontalo yang ada di luar daerah, di Makassar, di Manado dan lain sebagainya itu teman-teman ini mengajak bergabung sama-sama di sini. Awal sampai apa ini? Ngoni kreator muda, anak-anak muda seperti Ngoni sampai apa Ngoni mau bikin ini satu komunitas, satu wadah Gorontalo TikTok Community. Yang kita lihat di TikTok itu banyak sekali anak-anak TikTok, apalagi orang pekopdar sampai 100 orang. Bagaimana? Apa Ngoni tujuan awal mau dibentuk ini satu komunitas GTC ini sampai begitu besar, begitu viral di TikTok GTC. Orang-orang tahu di TikTok Gorontalo GTC selalu katanya GTC ini apa? Dan kita berarti itu satu komunitas yang besar. Dan monipe awal terbentuk itu kapan? Dan apa monipe begitu dan monipe visi misi awal sampai terbentuk itu ya, bagaimana? Jadi alasan kenapa rekan-rekan pendiri ini Bapak Rahmat Maku, Bang Lukman Lihawa, Ketua Malamasi mengambil inisiatif ini ya berawal dari ketika di akhir-akhir tahun 2020 itu
pemain-pemain TikTok Gorontalo itu makin banyak. Kalau awalnya dulu kan orang bilang kalau laki-laki main TikTok itu alay lah. Ala, iya awal-awal. Inilah pokoknya dalam tanda kutip pasti laki-laki beginilah. Jadi image itu ya pendiri-pendiri ini ingin hilangkan image itu. Image buruk tentang TikTok. Luar biasa. Yang cuma bagoyang-bagoyang. Jadi di sini ada aturan juga. Oh, berarti di Gorontalo di GTC itu punya aturan ya? Punya aturan, Karena kan di situ kan ada orang sembarang. Banyak saya lihat ada sebagian, sih bukan banyak. Sebagian anak-anak TikTok yang sembarang buat TikTok, kadang ada yang makian, goyang-goyang tidak jelas. Apakah kalau ngoni yang di GTC itu punya aturan? Sekarang ngoni banyak tuh, ngoni punya aturan-aturan apa yang mau dibuat di GTC sampai GTC ini bisa besar, bisa banyak. Ya, jadi begini, untuk aturan itu yang pertama tidak bisa sara ya. Jadi sara itu tidak boleh. Itu yang diatur dalam aturan grup. Sara itu apa? Sara apa Sara? Bukan begitu. Coba jelaskan ke sana. Sara itu apa? Dan tadi kalau dia mau kita turun. Iya, dia ini kita tahu di TAPIN ini di GTC DP konten kita lihat cerewet. Siapa di sini bawa dia? TAPIN nanti Tika. Coba jelasin. Sampai mulus ada Pak Di. Oh, coba Anda jelaskan dulu. Jadi di aturan grup itu dilarang untuk sara ya. Sara. Sara, kemudian harus dilarang memaki. Apalagi kan banyak konten-konten kreator yang bisa dibilang yang dari kulit-kulit ya. Mohon maaf saja. Jadi kebanyakan orang kalau ada yang bahas kita. Ya tidak, bukan tikaku yang saya maksud. Kalau tikaku merasa itu ya sudah cukup sampai di situ saja. Kampung. Sama orang. Jadi kan ada dalam, mohon maaf saja ini ada kreator-kreator yang memiliki banyak kekurangan. Mungkin ada yang cacat ini saja sebagainya. Di situ dilarang. Biasanya kan konten-konten kreator itu mau suka viral atau mau suka mau taat video itu kan dengan cara begitu. Ya, di situ dilarang, tidak dibolehkan. Jadi porno aksi juga, pornografi dilarang. Tidak bisa. Oh, sembarang kasih. Ada kan untuk TikTok cuma kasih lihat. Ada apa? Ya. Apakah di GTC boleh DP para anggota dan konten kreator GTC itu boleh buat TikTok kasih lihat ada dan biar posting kan? Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tapi begini Kaku, sebenarnya bertentangan sekali dengan saya isi hati. Sebagai laki-laki yang normal, saya merasa terkekang di grup ini. Alasannya itu apa? Ya karena itu dibatasi dengan itu, tidak bisa dengan konten-konten yang pornografi. Karena saya sebagai laki-laki ya tidak bisa tahu. Normal. Berarti wajar seorang laki-laki seperti Korap itu dengan tingkat kemenduhan itu tinggi. Ya, tentu. Jadi wajar luar biasa. Berarti sekarang yang saya mau tanya, ini berarti kan ini ada banyak, berarti ada macam-macam konten kreator. Misal ada konten kreator yang cuma lip sync apa? Bisa dijelaskan kalau macam tiket tua DP konten apa, kalau tiket DP konten apa, kalau coba sebagian dari itu konten-konten yang mau dibikin itu apa? Nah, dapat tiket tua dulu. Kalau anak ya Bikin konten apa? soal cinta-cinta begitu lah. Jadi berarti DP tema tentang, berarti kalau orang mau cari konten-konten tentang cinta, buka TikTok ini malah masih apa nama itu? Malah masih apa? Masih sendiri. Oke. Terus yang kedua, kalau Titika DP konten ini apa? Jangan dapat lihat dia jaga muncul di beranda. Kalau Titika sih mana-mana lagu. Oh, ada konten mana-mana lagu. Maksudnya ada DJ, ada yang basso, ada yang dia, pokoknya campur aduk lah. Oh, bukan konten, karena biasa kan ada konten di situ Sonika baru dia mengaku so janda atau bagaimana, tidak ada ya? Cuma lagu itu boleh ya. Oh, cuma lagu. Luar biasa. Kalau di DP Kor kalau saya pribadi sebenarnya kalau mau bilang di konten konten komedi tidak, karena memang saya konten campur ya. Ketika ada orang yang bahu hujat saya tanggapi, tapi paling banyak lebih ke sini, lebih ke konten bisa dibilang konten komedi, walaupun tidak lucu, harus lucu, harus tertawa, tidak bisa. Kalau di Bang Abi? Kalau saya poli. Jangan poli, saya politik. Kalau saya poli. Poli. Oke, tidak apa. Berarti memang DP karakter Lap ini konten bodoh ya? Bodoh dari lahir atau apa cuma bodoh ini? Dari waktu masih di sana, dari alam kamar. Superman ini DP bodoh ini. Tidak apa-apa.
kalau saya poli. Jangan poli. Baru apa? Kalau saya punya, Oh iya, kalau saya punya Punya poli. komedi. Komedi. Iya, komedi. Seperti apa? Seperti tujuan saya itu mbak konten itu mbak kasih tahu sapi. Baru soalnya sapi yang Belum tertawa. ada sampai sekarang. Alhamdulillah belum Makanya ada. itu yang saya mau kejar sampai sekarang ini. Luar biasa. Jadi untuk siapa yang ada sapi boleh ngono suruh kasih tahu Pak Adi. Iya. Berarti kalau sapi-sapi yang stres luar biasa. BTW ini GTC ini so berapa lama terbentuk? Kan mau banyak. Jadi so boleh berapa lama ini terbentuk ini GTC Gorontalo TikTok Community? Siapa suara dulu siapa teh Apin ke pikirin jangan cuma TikTok. GTC itu terbentuk bulan depan itu tanggal 19 Februari 1 tahun. Oh, bahasa soal nih, Be? Iya. bulan Oke, depan ini luar 1 biasa tahun. anniversary lo Insya Allah, GTC. Februari. Berarti DP Anif itu mau merayakan dah? Insya Allah. Merayakan di mana? Di apa itu ya? Villa, di villa. Villa luar biasa. Villa White Villa. Berarti torang kan, berarti kalau di GTC itu kan so ada fans, so ada masing-masing kan, Oh, iya, ada dong. followers tuh. Berarti para fans dari GTC itu apakah mau undang atau bagaimana membuka ini bagaimana supaya kan bertemu langsung bisa pokoknya berkuda apa lah begitu dengan para fans atau bagaimana pokoknya begitulah. Iya, kita tidak menutup untuk kalau ada fans-fans yang mau ikut hadir, boleh. Tapi bawa baras ya. Oh, harus ada syarat ya? Iya. Harus ada syarat. Oh, luar Kalau marah biasa. macam Apin bilang. Oke, Boleh oke. Apin ya? Iya, supaya untuk apa? Untuk meringankan beban ya. Oh, luar biasa. Jadi kalau aku mau datang ke sana mesti bawa barang soal ya. bawa tekom BP Puru Besar. Oke, siap. Itu kan ini kan GTC banyak, semakin hari semakin bertambah. Bagaimana itu cara cara itu memanggil orang sampai banyak? Apakah itu mau direkrut atau ada misalnya kita ke taman suka mau buat TikTok atau suka konten pengen bergabung, bisakah mau bergabung penghuni komunitas ini? Bisa. Jadi selama ini kebanyakan orang tidak mengajak, tapi orang yang mau minta bergabung. Karena memang kalau orang ajak berarti orang harus bertanggung jawabkan dong. Orang itu sebagai member itu orang harus bertanggung jawabkan karena takutnya orang pe konten-konten itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau mau ajak kan tidak mungkin. Kalau orang mau pengen bergabung, ya kita lihat dulu konten-kontennya, apakah DP konten ini ada konten-konten yang Jadi tidak sembarang menerima ini ya. Kalau Tidak sembarang mau orang mau masuk di situ di GTC atau akan ada aturan. Tetap namanya ngomong grup, namanya ngomong komunitas, pasti kan ada aturan. kalau mau bilang tidak sembarang, sebenarnya tidak juga sih, Tidak, mudah-mudah sama, saja. Yang mudah. terpenting adalah orang Jadi tidak konten positif. konten itu tidak melanggar, tidak sesuai lari dari dengan persyaratan. sudah sesuai dengan aturan itu. Iya, di GTC juga saya dapat lihat ada salah satu konten kreator. Polisi atau apa dia itu jangan pakai kulit. Ada datang dia di sini. Oh ada. Coba Oh, dia dari sini. Dia itu dulu sebenarnya dia cita-citanya itu sebenarnya mau masuk polisi. pakai baju polisi, entah dia polisi atau apa, tapi kita dapat lihat dia lebay sekali di TikTok. Lumayan DPP nonton banyak. Boleh siapa tahu mau kasih hadirkan dia di sini. Oh boleh. Ada pakai. Siapa DPP nonton? Bang Alun. Oh Bang Alun, oke betul Bang Alun Ebot coba ini. Coba ngana masuk baru ngana jelaskan apa ngana ketujuan ngana bergabung di GTC ini. Oke, ini kan 3K Alun Ebot. 3K Alun Ebot ini kan saya jaga dapat lihat di TikTok dia itu pakai seragam. Seorang apa? Bisa jelaskan dulu. Aktivitas ini apa Bang? Kalau saya aktivitas sih saya bekerja cuman sebagai satpam, Oh, bukan polisi. Jadi ngoni itu jaga salah kaprah sih dengan orang seragam yang sekarang. Iya, makanya saya kira polisi dia tahu, makanya kebetulan ada di mana sini makanya. Terus kenapa termotivasi mau masuk di GTC ini? Apa DP motivasi? Awal mula ini saya ini memang bagaimana ya? DP sampai tak gabung di TikTok ini, saya ini memang tidak suka gabung di TikTok. Nah, terus apa karena di GTC banyak DP member yang cewek, sebagian besar cewek di GTC Tidak atau juga sih perempuan? seperti itu. Sebagian besar perempuan. Berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki? Karena dia ini pembahu gitu. Kalau perempuan itu 70 lah ya, korlap Iya. 30. Oh, 70% perempuan, 30% laki-laki. Berarti pantas nanti Bang Alun Ebot itu masuk di situ karena ada maksud lain, bukan untuk mau bikin DP konten. Berarti DP Banyak sekali DP
di situ itu dapat tujuan itu untuk meningkatkan gairah kemunduhan dia itu. Kan dia juga udah kasih ya. Oh, Jangan lupa pantasan. promosi ya. Oke, Saya itu gabung di TikTok, cuman sekedar suka-suka apa ya, dapat lihat teman-teman lain so jaga apa Hipnotis. hadir di dunia TikTok. Jadi otomatis saya juga ya sering-sering buka TikTok. Sedangkan TikTok itu bukan saya punya, Siapa punya? saya anak punya. Mantan. Oh, antar. Tidak ada mantan. Itu TikTok itu saya anak Cuma punya. nama. Cut. Inisial siapa DP mantan? Lenny bukan ya? Oh, iso nama itu. Oke, lanjut terus baru. Itu TikTok itu cuma saya anak punya sih. Oh, jadi itu motivasi ya. Iya. Apakah dan terus jaga TikTok begitu tidak mengganggu pekerjaan? Alhamdulillah tidak sih. Oh, tidak mengganggu. Terus bergabung di komunitas GTC juga itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Alhamdulillah tidak. Karena ada maksud tersendiri gabung di situ atau memang Memang suka gabung. tidak bukan karena maksud di GTC. Tidak, awal mula saya digabungkan, bukan saya Oh, digabung. dikasih masuk. Dikasih masuk. Iya, karena Dikasih memang masuk memang kuat. karismatik saya itu kuat. Jadi Oh. perempuan dikasih masuk pas saya di dalam situ. Itu. Terus dari GTC bagaimana setelah Alun bergabung ini, apa ada DP perubahan? Dia di GTC ini sebagai apa dia di sini? Dia admin. Oh, Kalau berarti di GTC itu ini ada DP struktur ya? ada struktur. Oh, bisa mau dijelaskan DP Google di atas Google, begitu deh kayaknya. struktur DP struktur Struktur. kampungan. Bukan dia tanyakan. DP struktur DP kan ada DP kelas-kelas macam Timala sebagai DP ketua, macam Sapa Iya, ada strukturnya itu. Itu di dalam grup GTC itu GTC. ada pembina, ada penasehat, ada ketua, wakil ketua, korlap, admin 1, admin 2, admin 3, admin 4 sampai 5 sama editor. Bendahara sih. Bendahara sekretaris. Oh, berarti kalau ini ente sebagai Saya sebagai admin 3. oh, admin 3. Admin rekrut semua member. Oke. Jadi member-member yang mau masuk itu dari pas saya. Oh, lewat Jadi memang luar kalau biasa, ada member-member cewek yang mau masuk itu, Jadi ente yang Iya, eksekusi saya duluan luar eksekusi biasa. duluan. Kalau ente sebagai admin 3, kalau ini kan sebagai ketua, kalau Bang Nanang sebagai Korlap. kalau Teh Apin Dahara. bendahara. Dia member. dia member. Member ya? Oh, Member, tapi dia kayak apa ya? Bendahama. member ya? Dia ini Sudah bisa merangkap. kalau di Mobile Legend dia ini Tebal mos. push rank. Oh. Jadi dia kasih naik DP viewers lo GTC. Kan kita ada hashtag kan. Hashtag, iya di hashtag. Oh di hashtag GTC itu siapa DP hashtag yang paling tertinggi? Yang paling tertinggi itu Apik kalau nggak salah. Apik yang kontennya itu Yang di Ka'bah ya, yang, Met? iya, yang dua Ah, orang itu bersepeda. berangkat haji naik sepeda. Oh, kalau Titika sebagai apa sih? Ember. Member. Oh, member ya. Member Saya kirain ember. Oke, luar biasa Jadi sekali. Tika juga kan saya ngerekrut. Jadi semua member-member cewek itu dari pas saya kaku. Oh, berarti di Bang Alun ini DP spesialis perempuan ya? Jadi dia kalau ada laki-laki yang apa dulu? Kalau yang laki-laki saya tidak pernah masuk, bukan dari pas saya, dari pas member satu, pak admin satu poli. Oke, luar biasa. Terus aturan-aturan di situ kan selain itu, apakah Ngoni punya pertemuan, macam misalnya hari apa Ngoni berkumpul? Karena kan untuk memperkasih tahan komunitas dari semua 1 tahun ini kan bukan hal yang gampang. Iya, Bukan hal yang gampang. betul itu. Semakin sini Ngoni member sekitar berapa? 171. 171 ya, luar biasa banyak sekali itu seluruh Gorontalo. Iya Bu, Gorontalo ada yang di luar. Daerah. Oke, itu kan makanya itu untuk Tapi itu member Gorontalo semua sih, yang di luar daerah itu yang member-member dari Gorontalo yang sudah kerja di luar Gorontalo. Iya, jadi kan ini kan Unipek GTC ini kan termasuk komunitas yang besar. So ada sekitar 171 orang. Terus semua dalam penama tetap misalnya tidak kayak komunitas kan banyak kan komunitas sekarang panas-panas tai ayam. Kita lihat di TikTok itu banyak komunitas-komunitas TikTok, tapi yang bertahan sampai sekarang dan yang eksis, yang memberikan konten-konten terbaik yang berkualitas, saya akui GTC, dan termasuk aku juga orang di GTC, tergabung di GTC. Makanya itu apa rahasia sampai kiam supaya GTC ini bisa kasih motivasi Pak komunitas-komunitas lain selain komunitas TikTok, misalnya komunitas motor, komunitas YouTube, komunitas apa bagaimana? Apa mau tips
apa yang dijaga bikin setiap minggu. Saya bisa menjelaskan. Sedangkan Tikakuhu kan gabung di grup GTC ini saya yang kasih masuk kan? Iya. Karena saya ke anak aku, waket. Saya yang kasih masuk podcast. Oke, pokoknya begitu jangan kurang pas non. Karena Tikakuhu kan saya suka kasihan buat Tikakuhu karena tanya-tanya cewek terus dalam grup, jadi saya kasih masuk Tikakuhu dalam grup. Jadi di situ kan banyak sekali cewek tuh. Biasa nanti ini host dia skak ya, dia skak. Tidak. Oke. Untuk pemirsa di titit. Kamu tidak seperti itu. Coba mau dijelaskan, ini kan semua 1 tahun. Apa yang mau dibikin supaya bagaimana memotivasi bukan cuma grup-grup TikTok, bukan cuma komunitas TikTok yang termotivasi dengan menipe komunitas ini. Misalnya kan ada komunitas oto, komunitas motor. Coba mau dikasih tips apa menipe kegiatan-kegiatan yang dijaga beken. Apakah hanya kegiatan-kegiatan TikTok goyang-goyang beken apa atau ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Coba ketua. Jadi alhamdulillah mau hampir masuk anniversary ini sudah banyak beberapa agenda yang orang lakukan dan itu juga apa dulu berkati ketua dengan wakil ketua. Jadi kebetulan DP pendiri. Pembina itu sebagai penopang, jadi dia itu pelengkap, istilahnya pelengkap. Kalau ada kekurangan beliau yang selalu dia pasang badan. Pasang biasa untuk pembina Jadi selama hampir 1 tahun ini ada beberapa agenda yang orang lakukan. Kebetulan Waket dengan ketua ini ada tergabung di salah satu komunitas juga ya. Komunitas PRG. Pemuda Relawan Gorontalo. Jadi setiap ada agenda Pemuda Relawan Gorontalo, sunatan massal dan lain sebagainya, itu GTC pun? GTC ada apa Jumat Berkah dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah istilahnya. Untuk setiap minggu ketua sering bawa keterampilan nama GTC itu di Jumat Berkah dan lain sebagainya. Pokoknya ada apa banjir apa segala macam itu ketua GTC selalu. Ya. Oh, buat luar biasa sekali. Berarti GTC ini dorang sebuah komunitas, sebuah wadah, bukan hanya batampung orang-orang TikToker. Ini bergerak semua kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, sunatan massal semua itu mau tetap diadakan. Ya, nah itu memang awal dan tujuan pertama dari pendiri-pendiri itu. Ya. Bukan hanya sekedar bikin komunitas TikTok kasih kumpul cewek-cewek. Bukan untuk kumpul-kumpul cewek dan bukan. Karena memang tujuan awal dari pendiri-pendiri itu ya memang itu untuk menyatukan. Mungkin ada hal-hal yang positif yang orang bisa lakukan dan bagaimana dia cara mau kasih kumpul pada orang ini. Nah dengan cara seperti ini orang gabungkan orang kasih kumpul orang di satu wadah di organisasi di komunitas TikTok ini. Tapi tujuan ke sosial. Tujuan lebih ke sosial, bukan hanya sekedar konten. Ini lagi kan GTC ini kan ada sekitar 171 member toh. Ada 70% perempuan, 30% laki-laki. Selama mau tergabung di grup itu kan pastilah namanya grup, namanya komunitas, pasti ada mau namanya berkeluarga, berkeluarga. Stop dulu. Jangan stop. Oh, ada apa? Gara-gara itu kita cerai. Oke, tak bongkar. Itu nanti kan gue belum bongkar lebih jalan. Pasti kan namanya kalau dalam satu komunitas, tak kumpul laki-laki perempuan dalam satu grup, pasti akan ada api-api. Pas dari babaku garam, babaku seduh, sehingga timbul benih-benih cinta dari baku seduh itu. Makanya jangan terlalu. Apakah di GTC juga banyak yang terjadi cinta lokasi atau perselingkuhan sampai terlihat ada itu? Coba jelaskan dulu. Siapa yang mengalami kisah peri? Berarti ada kisah peri ya? Jadi begini Bang Udin. Sebenarnya saya tidak mau cerita di publik sebenarnya. Oke loh. Kalau tidak mau cerita jangan. Karena sudah singgung, saya itu tidak boleh orang mau singgung masalah begitu. Saya bongkar semua. Belum mabok kalau saya mabok. Berarti sedikit ya. Jadi saya bergabung itu kurang lebih hampir 1 tahun karena saya bergabung di member awal. Dari tanggal 23 Februari saya bergabung. Itu 1 tahun. Saya sempat jatuh hati ke orang sih di dalam grup. Oh, so berkeluarga tapi tapi tunggu dulu. Inisial apa? Jangan. Jadi saya itu sebenarnya saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, cuman memang waktu itu saya hubungan rumah tangga juga.
Begini, jadi wajar manusiawi. Berarti cuma tekor lah yang terjadi itu. Atau ada yang lain dari kan DP pendiri, DP ketua, DP admin yang inisial Alun Ebot. Karena kita lihat Alun Ebot itu di TikTok itu kan siapa tahu tuh atau DP pembina pendiri utama menjadi saling satu hubungan dengan DP member. Itu wajar satu namanya mau grup, mau hanya 20 orang saja, laki-laki perempuan terlalu sedikit, tetap akan ada itu dari Baku Sedu, apalagi mau yang besar. Ada ya. Kalau Tidak perlu disebutkan ya, jadi wajar. kalau menurut dari saya pribadi sih, saya kalau di grup itu saya paling dominan cuma berteman yang teman. Oke, intinya Bapak lari di luar. Tidak. jangan. Oke. Jangan curi. Tidak ada. Intinya begitulah itu untuk DP sisi positif yang harus terang sampaikan kepada penonton. Jangan sampai dengan begitu kan bikin rusak citra lo ini tuh. Intinya kan hanya saran sih dari ketika aku mau orang bergabung dalam suatu komunitas, silakan Baku Sedu, tapi jangan pernah ada yang sampai baper karena itu kan bisa mau menjadi bakal sekitar dari ini. Pokoknya Bahkan ada yang baper sih, tapi itu orang Tunggu dulu. Sekarang saya mau